Sahabat muslimah, warga Dusun Ampo, Desa Dukuh Mencek, Jember lagi dihebohno karo isu tuyul sing jarene dadi penyebab ilange duwite warga. Camat Sukorambi Asrah Jaya Widono gak iso mastekno utawa mbuktekno kebenaran isu iku mau. Camat Sukorambi njaluk warga waspada. Jane gak kehilangan duit maneh. Soale isu iki iso nggarai dampak negatif, apa maneh iso sampe saling tuduh sapa sing ternak tuyul. Camat Sukorambi menghimbau supaya warga sing duit akeh nyimpen duite nang bank. Ya apa tanggapane warga? Ayo disimak wawancarane. Apakah Anda percaya dengan adanya tuyul? Iya, saya percaya kan adanya tuyul. Percaya nggak percaya sih? Nggak percaya. Ada isu soal keberadaan tuyul penyebab hilangnya uang milik warga Dusun Ampo, Desa Dukuh Mencek, Jember. Bagaimana perasaan Anda? Masa iya ya? Umpama beneran ya takut. Nggak tahu juga nggih, soalnya nggak bisa dijelaskan langsung. Takutnya juga kan nanti fitnah orang nggih. Miris sih, tapi juga heran. Camat setempat tidak bisa memastikan kebenaran isu tersebut dan menghimbau agar warga yang memiliki uang lebih agar menyimpan uang di bank. Apakah Anda sepakat? Sepakat. Kalau disimpan di rumah takut. Kalau memang takut kehilangan di rumah ya lebih baik memang seperti itu disimpan di bank. Itu juga solusi yang tidak solutif sih Kak, karena bank itu juga nggak sepenuhnya aman juga. Apa yang menyebabkan warga menyimpan uangnya di rumah daripada di bank? Karena tidak semua orang mungkin bisa ke ATM, tidak semua orang punya m-banking. Jadi mereka lebih suka menyimpan uangnya di rumah. Kalau menurut saya mungkin lebih kerepot ya kalau kita harus ambil ke ATM dulu. Lebih fleksibel aja sih, itu sih. Kalau daripada di bank itu kan dia belum lagi nanti kalau misalkan kena bunganya kalau diambil, terus juga kena administrasinya yang dia itu ya malah merugikan warga sih. Apa yang harus dilakukan oleh warga untuk menyikapi masalah ini? Kalau itu kemungkinannya memang tuyul ya mungkin meruqyah tempatnya atau gimana. Terus kalau misalkan itu memang manusia beneran yang mencuri, kayak penjagaannya penguncian rumah. Terus juga orang-orang yang masuk ke dalam rumah itu orang-orang yang sudah menurut mereka dipercaya. Kalau punya uang nggak mau disimpan di bank, uangnya dibuat usaha aja, buat modal, kan bisa bertambah. Bikin usaha supaya uangnya itu muter terus. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ya mungkin meningkatkan keamanan ya. Menghimbau pada warganya aja supaya berhati-hati. Lebih memaksimalkan perannya polisi tadi sih, memastikan warga itu hidup dengan aman, tentram gitu kan. Ono-ono ayo. Sakjane neng ndi yo duwite ilang, terus nyimpen duit neng bank iku ya apa iso dadi solusi toh? Timbangane bingung, ayo dirungokno ae penjelasane ustazah. Like, komen, karo share sak luas-luase yo. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, beberapa waktu yang lalu di kota Jember viral berita tentang keberadaan banner yang terpasang di jalanan, bertuliskan rawan tuyul. Ini terjadi di Dusun Ampo, Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi. Peristiwa tersebut berawal dari keresahan yang dialami warga masyarakat yang uangnya hilang dan disinyalir karena dicuri oleh tuyul. Sebelumnya isu keberadaan tuyul ini memang marak di media sosial. Dari peristiwa ini, ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Fenomena orang memelihara tuyul untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang fantastis bukanlah kasus yang baru. Ini erat kaitannya dengan praktek perdukunan yang memang dilakukan oleh sekelompok orang. Ini menunjukkan krisis keimanan yang menimpa masyarakat hari ini. Maraknya perdukunan tentu bukan sekedar masalah lemahnya iman individu muslim, melainkan juga akibat lemahnya penjagaan negara atas akidah umat. Buhul-buhul syirik santer menyerang masyarakat. Di abad modern ini, dunia gaib masih menjadi keyakinan mayoritas penduduk. Padahal mayoritas penduduk negeri ini adalah muslim, tetapi praktek perdukunan seakan sulit ditinggalkan. Selain itu, saat ini di tengah kehidupan yang serba sulit akibat penerapan sistem ekonomi kapitalisme, di masyarakat tertanam mindset bahwa hidup hanya sekedar untuk mengejar materi. Mindset ini lahir dari pemahaman sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Agama hanya dipandang sebagai ibadah ritual semata, sedangkan kehidupan dijalankan sesuka manusia.
Masyarakat mudah melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang tanpa peduli halal dan haram. Alhasil dalam menjalankan kehidupan, termasuk dalam mencari nafkah, manusia tidak lagi mengaitkan dengan aturan Allah, tidak mengenal mana yang halal dan mana yang haram. Apapun dilakukan untuk mendapatkan materi sebanyak-banyaknya. Semua itu memicu munculnya kriminalitas di tengah-tengah masyarakat dan munculnya masyarakat yang permisif, percaya pada praktek-praktek syirik, di antaranya dengan melakukan praktek perdukunan, bersekutu dengan jin atau tuyul. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, tradisi kepercayaan terhadap hal-hal perdukunan memang telah ada sejak dulu pada masa jahiliyah. Hingga Islam datang, tradisi ini perlahan hilang karena Islam melarang praktek kemusyrikan. Islam mengharamkan tindakan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Yang artinya, sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah di neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Sadaqallahul azim. Ironisnya, meskipun Islam telah datang ke negeri ini selama berabad-abad, tradisi syirik ternyata makin banyak saja. Banyak masyarakat yang masih percaya hal-hal berbau syirik, seperti mendatangi dukun ketika sakit, ingin kaya, ingin melancarkan urusannya, bahkan ketika ingin menjadi pemimpin rakyat di berbagai tingkatan. Fenomena ini mengisyaratkan kelemahan iman yang tengah melanda penduduk negeri ini. Islam menjadi sebatas simbol dan aturannya sebatas ibadah ritual. Banyak yang meyakini praktek tahayul. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, fenomena semacam ini tidak akan kita temukan marak hari ini jika masyarakat hidup dalam sistem Islam, diatur dengan aturan Islam, yaitu sistem khilafah. Khilafah akan menerapkan seperangkat sistem yang menutup celah kriminalitas, mulai dari membangun mindset yang sahih, yang benar tentang kehidupan bagi masyarakat, bahwa hidup adalah untuk menggapai keridhaan Allah. Khilafah juga menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok dan dasar individu masyarakat, menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat, hingga penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku kejahatan atau kemaksiatan. Dan Islam telah menetapkan bahwa negara yang bertanggung jawab terhadap terwujudnya semua ini. Khilafah juga akan menerapkan sistem pendidikan Islam yang bertujuan membentuk kepribadian Islam individu masyarakat. Pendidikan Islam akan membentuk akidah yang kokoh yang menjadi kunci keselamatan dunia dan akhirat. Khilafah akan mengeluarkan aturan tegas yang melarang praktek syirik dan perdukunan, sebab semua itu berlawanan dengan Islam. Negara akan memberi sanksi bagi siapapun yang melakukan praktek tersebut. Setelah memberikan pembinaan, keimanan masyarakat akan terus dikuatkan melalui kajian, seminar, ataupun pembinaan yang bersifat kontinu dan berkesinambungan. Segala wasilah yang biasa dipakai untuk promosi para dukun akan diblokir dan dihapus. Dengan begitu, praktek syirik tidak akan menjamur seperti sekarang. Khilafah akan membentuk masyarakat Islami. Dalam masyarakat yang Islami, seseorang akan dinilai berdasarkan ketakwaannya, bukan berdasarkan banyaknya materi. Masyarakat yang Islami akan semangat berlomba-lomba dalam kebaikan dan beramal ma'ruf nahi mungkar. Alhasil, kemaksiatan tidak akan merajalela. Khilafah juga akan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok dan dasar masyarakat melalui penerapan sistem ekonomi Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.